Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Al-Huzaidi. Saya dari jurusan Psikologi Islam Universitas Muhammadiyah Riau. Teman-teman, banyak sekarang kita lihat pemuda, pemudi, remaja yang memiliki kepribadian yang tidak baik. Bahkan ada sampai yang melakukan penyimpangan, baik itu penyimpangan secara sosial maupun penyimpangan secara agama. Nah, tahukah teman-teman bahwasanya kepribadian bisa dibentuk loh? Teori tersebut dikemukakan oleh seorang ahli fisiologi yang bernama Ivan Pavlov. Ivan Pavlov lahir pada tanggal 14 September tahun 1849 dan meninggal dunia pada tanggal 27 Februari pada tahun 1936. Dia dilahirkan di sebuah kampung kecil yang berada di Rusia Tengah. Keluarganya berharap Ivan Pavlov bisa menjadi seorang pendeta, sehingga dia pun disekolahkan di seminari teologi. Setelah membaca Charles Darwin, Ivan Pavlov menyadari bahwasanya ia lebih terhadap pencarian ilmiah, sehingga ia meninggalkan seminari dan pergi ke Universitas St. Petersburg. Di sana ia belajar kimia dan fisiologi dan berhasil meraih gelar doktornya pada tahun 1879. Ivan Pavlov pun melanjutkan studinya dan memulai risetnya sendiri dalam topik yang menarik baginya, yaitu sistem pencernaan dan peredaran darah. Karyanya pun terkenal dan diangkat sebagai profesor fisiologi di Akademi Kedokteran Kekaisaran Rusia. Ivan Petrovich Pavlov yang merupakan seorang ahli fisiologi menemukan sebuah teori yang mengemukakan bahwa kepribadian bisa dibentuk. Nama teorinya adalah classical conditioning. Teori yang disebutkan barusan merupakan sebuah proses pembelajaran untuk menciptakan respon terkondisi melalui hubungan antara stimulus tak terkondisi dan stimulus netral. Teori conditional klasikal ini melibatkan interaksi lingkungan agar pembelajaran dapat terjadi. Harus ada stimulus netral yang kemudian diikuti oleh refleks yang terjadi secara alami. Dalam eksperimennya, Pavlov menguji teori tersebut pada anjing peliharaannya. Pavlov menggunakan suara berit sebagai stimulus netral dan air liur anjing sebagai refleks alami sebagai respon terhadap makanan. Dengan menghubungkan stimulus netral, suara fluid, dengan stimulus tak terkondisi yaitu makanan, suara nada itu sendiri tetap dapat menghasilkan refleks air liur setelah dilakukan secara berulang-ulang. Meskipun teori kondisional klasik tidak ditemukan oleh seorang psikolog, tapi teori ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap aliran pemikiran dalam psikologi yang lebih dikenal sebagai behaviorism. Behaviorism mengasumsikan bahwa semua pembelajaran terjadi melalui interaksi dengan lingkungan dan bahwa lingkungan dapat membentuk perilaku. Contoh classical conditioning dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah rasa takut. Misalnya seorang anak yang awalnya tidak takut terhadap tikus putih, tapi setelah tikus putih itu dihadirkan berulang-ulang dengan suara keras dan menakutkan, jadi suaranya yang menakutkan, anak itu mulai menangis ketika tikus itu diberikan sebagai hadiah. Dan tikus merupakan stimulus netral, sedangkan stimulus terkondisi adalah suara keras, dan respon alami adalah refleks rasa takut yang ditimbulkan dari tikusnya. Dengan berulang kali menghadirkan tikus sebagai stimulus tak terkondisi, tikus putih pun yang sekarang jadi stimulus netral muncul untuk membagikan refleks rasa takut dan disebut dengan respon terkondisi. Eksperimen ini merupakan gambaran bagaimana fobia dapat terbentuk melalui teori classical conditioning. Dalam kebanyakan kasus, stimulus netral misalnya anjing dan pengalaman menakutkan digigit anjing dapat menyebabkan fobia jangka panjang, misalnya takut pada anjing. Nah, jadi teman-teman, dari yang kita jelaskan secara ringkas tadi,
saja kita ketahui bahwa kepribadian bisa dibentuk dengan teori classical conditioning. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari masuk ke jurusan Psikologi Islam Universitas Muhammadiyah Riau. Teman-teman akan belajar banyak tentang pembentukan kepribadian, menjaga kesehatan mental, dan juga menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.